Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Takjil Fikom UP, Tausiah Kajian Islam Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Alhamdulillah teman-teman masih bertemu lagi di Takjil Fikom UP dan masih bersama saya Davina Hairunisa, dan yang pastinya saya nggak sendirian, saya ditemani oleh Mas Yunus yang akan menyampaikan materi hari ini. Nah, di episode kali ini kita mau membahas tentang mencari jalan untuk selalu bisa bersyukur yang akan langsung disampaikan oleh Mas Yunus. Silakan Mas Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan kepada Allah, syukur kepada Allah atas semua nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Termasuk kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesempatan sehingga kita bisa puasa pada hari yang kesekian kalinya. Karena ada hadis menerangkan nikmatani maghbunun katsirum minan nas as-sihhatu wal faragh. Jadi ada dua nikmat yang mana kebanyakan manusia itu mengabaikan atas dua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat longgar. Kalau Davina kuliah nih, kadang-kadang dia diberi nikmat sehat, longgar, nggak ada kesibukan. Waktu kuliah kadang-kadang datangnya telat. Padahal nggak ada kesibukan apa-apa, iya kan? Karena memang disitulah banyak orang yang terabaikan atau mengabaikan hal tersebut, apalagi di bulan puasa, mengabaikan ibadah-ibadah. Padahal bisa loh kita setiap saat, setiap waktu, setiap ucapan, setiap gerakan itu dibikin pahala. Contoh, Davina kehidupan seharinya umpama dibikin belajar pahala nggak? Pahala. Padahal belajar itu adalah wajib juga. Wajib apa sunnah belajar? Wajib, karena ada dalilnya. Nabi bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Jadi, belajar atau mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Bahkan keutamaannya sangat banyak. Malaikat mengepakkan sayapnya untuk melindungi orang yang berangkat mencari ilmu. Coba bagi kalian-kalian yang sedang kuliah, luar biasa, setiap hari dinaungi oleh malaikat. Seneng apa enggak? Seneng dong, luar biasa. Dan makhluk-makhluk hidup, makhluk-makhluk mati, ikan-ikan yang ada di laut, ikan-ikan yang ada di darat, maksudnya di air tawar, itu semua mendoakan orang-orang yang mencari ilmu. Apalagi dalam mencari ilmu itu diniati dengan niat karena Allah, diniati untuk kemaslahatan umat, untuk kemajuan bangsa dan lain sebagainya. Jadi nikmat dua ini jangan sampai kita abaikan, sehingga kita bisa memanfaatkan dua nikmat ini. Kalau waktunya longgar, ya jangan scroll-scroll TikTok aja, atau hanya istilahnya membuat atau hanya nonton konten-konten yang tidak bermanfaat. Coba kita gali apa potensi kita, sehingga ketika kita bisa menggali potensi kita, sehingga jadi sesuatu, dan nanti kita insya Allah pasti bisa bersyukur, gitu ya. Nah, di dalam hal tersebut, ternyata bersyukur sendiri itu juga kewajiban kita. Jadi di dalam Al-Quran dijelaskan, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka aku akan menambah nikmat kalian. Dan jika kalian kufur, maka ingatlah siksaku sangat berat. Nah, di sini di dalam bersyukur itu sendiri ada banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, Allah mempertahankan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Gitu. Nikmat kita umpama sehat, walaupun keadaan cuacanya hujan terus di bulan puasa, ya kan, bahkan kita mandi aja berasa dingin banget gitu ya. Terus yang kedua, selain nikmat kita ditetapkan, nikmat kita ditambah, gitu ya. La in syakartum la azidanakum, ditambah oleh Allah. Nikmat di sini tidak hanya nikmat berupa materi, gitu ya, termasuk nikmat kebahagiaan keluarga. Apalagi kebahagiaan keluarga itu sangat luar biasa, gitu ya. Dengan Allah memberikan ide-ide yang cemerlang, ilham-ilham yang baik di antara keluarganya jadi rukun, jadi kompak, itu juga merupakan rezeki dari Allah,
tidak berantem, tidak istilahnya nggak pernah cekcok dan lain sebagainya. Itu luar biasa sekali. Dan di dalam menyikapi bersyukur kepada Allah ini, jangan sampai hitung-hitungan gitu ya. Istilahnya ketika kita bersedih, kita tidak mau kembali kepada Allah. Ketika kita mendapatkan cobaan, kita nggak mau istilahnya istirja gitu ya, atau minta ampun kepada Allah. Karena terkadang sesuatu yang kurang baik, kadang-kadang karena diri kita sendiri gitu. Nah, kalau kita tidak mau bersyukur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya siksaku Allah sangat berat. Berarti di sini ada ancaman, sehingga syukur itu wajib. Jangan sampai kita mengabaikan hal yang kecil gitu ya. Dan hal-hal yang kecil tidak bersyukur. Contoh ketika kita umpama lagi kuliah, Davina lagi berangkat kuliah, ternyata ketika itu orang tuanya keuangannya lagi menipis nih pas akhir bulan umpama, ya kan, yang biasanya uang sakunya 50.000 atau 100.000, sehingga uang sakunya hanya, mohon maaf ya Devina, uang sakunya hanya 20.000. Ya kita syukuri aja dulu, siapa tahu nanti dengan kesyukuran itu 20.000 bisa cukup, bisa berkah di dalam hari itu, bahkan bisa infak, bisa sedekah, tuh kan luar biasa. Dan selain itu kita juga istilahnya di dalam bersyukur itu kita tidak boleh istilahnya berhenti, karena memang semuanya itu adalah nikmat dari Allah, dan bahkan kita tidak bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita gitu, karena ada dalilnya juga, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jadi semata-mata kalian tidak akan bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian gitu ya, walaupun dengan istilahnya alat yang canggih, ada komputer, ada istilahnya teknologi yang secanggih apapun, dia tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Jadi lihat saja dari ujung rambut sampai ujung kaki, rambut kita bagus, ya kan, darah kita mengalir. Coba kalau darah kita berhenti, kita pastinya nggak hidup lagi, ya kan. Terus kalau salah satu mata kita sakit aja, aduh Masya Allah sudah luar biasa itu sakitnya. Ada orang rame dikit, ada orang berisik dikit aja udah kayak ada gunung meletus, ya kan. Padahal hanya sakit mata atau bahkan sakit gigi dan lain sebagainya. Apalagi kalau anak-anak muda sakit hati, ya kan. Itu aduh sakitnya minta ampun, tidur kagak bisa ya toh. Istilahnya overthinking terus, pikirannya ini jelek terus, ya, kenapa saya, apa saya berbuat salah dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sesuatu nikmat yang Allah berikan, harus disyukuri gitu ya. Umpama mohon maaf nih yang anak-anak muda lagi diputusin pacarnya umpama, nah itu disyukuri aja, siapa tahu dapat yang lebih baik. Istilahnya ketika kita mendapatkan cobaan, istirja, maka Allah akan memberikan yang lebih baik daripada dia gitu. Dan lagian kita juga istilahnya harus betul-betul memperbanyak ibadah kepada Allah, karena memang di dalam bersyukur itu tidak hanya dengan ucapan saja, tapi ada 3 cara bersyukur. Yang pertama, bersyukur dengan hati, menerima apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, apapun keadaan kita, kita supaya bersyukur. Yang kedua, dengan ucapan. Yang ketiga, yaitu dengan perbuatan. Dengan ucapan, contohnya juga kita tidak hanya bersyukur kepada Allah, tapi bersyukur kepada manusia, kepada hewan-hewan, kepada makhluk-makhluk Allah lainnya. Karena diterangkan, malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada hamba Allah, kepada manusia, maka dia juga belum dikatakan bersyukur kepada Allah. Termasuk kita bersyukur kepada guru-guru kita, kepada pembawa-pembawa ilmu pada zaman dahulu, para pahlawan dan lain sebagainya. Itu merupakan pejuang yang mana kita bisa hidup seenak ini, bisa kuliah gitu ya, terutama yang terdekat yaitu orang tua. Baik, terima kasih, kiranya cukup sekian. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yunus atas materinya. Jadi bersyukur itu adalah hal yang wajar, maksudnya hal yang paling mendasar ya, gitu ya. betul. Tapi kadang kita tuh susah buat ngelakuinnya. Kita tuh masih susah buat bersyukur apa yang sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung aja kita ke sesi saum. Followers tanya, Ustadz menjawab.
Langsung aja kita ke sesi pertanyaan ya Mas Yunus. Jadi ada followers kita yang nanya dari Instagram TVUP. Jadi pertanyaan yang pertama itu ada yang nanya, bagaimana tips dan triknya untuk kita tetap bersyukur? Baik. Di dalam Islam, Nabi Muhammad pernah mengajarkan ketika kita agar bisa menjadi orang yang selalu bisa bersyukur, ketika kita melihat di dalam masalah agama, kita lihat orang di atas kita. Contoh, ketika ada orang yang lebih rajin di ibadahnya, nah kita lihat dia, saya harus bisa dong lebih rajin daripada dia. Tapi kalau masalah dunia, contoh masalah kekayaan, masalah mungkin status, atau mungkin jabatan dan lain sebagainya, supaya melihat di bawahnya. Sehingga kita bisa bersyukur. Kalau kita punyanya motor, jangan melihat yang punya mobil. Wah enak ya dia naik mobil, saya cuma naik motor, ya kan? Coba lihat orang yang nggak bisa beli motor, yang punyanya hanya sepeda umpama, atau yang dia hanya bisanya berjalan. Padahal kalau naik motor kan, kalau hujan nggak kepanasan, ya kan? Kalau panas nggak kehujanan, ya kan? Naik motor ya. Bercanda itu ya. Lanjut. Mungkin seperti itu ya. Jadi melihat yang lebih bawah, sehingga kita selalu bisa bersyukur kepada Allah. Baik, jadi kunci utama bersyukur itu kita tuh jangan selalu melihat ke atas ya, tapi harus melihat ke bawah, gimana orang-orang yang belum mampu kayak kita gitu. Masih banyak orang-orang itu yang membutuhkan gitu ya, Mas. Nah, langsung aja kita ke pertanyaan yang kedua. Jadi ada yang komen di Instagram TVUP, ada yang nanya, teman saya orangnya tuh insecure banget. Udah gitu dikit-dikit bikin status. Ada nggak sih hukum dalam Islam untuk orang yang seperti ini? Sebenarnya untuk orang yang insecure gitu. Ya, sejatinya manusia itu diciptakan sama. Ya, semua manusia itu adalah pemenang. Nggak ada yang salah satu pun yang pengen jadi pecundang, itu nggak ada. Jadi ketika masih di alam rahim, itu oleh Allah 50.000 tahun, qadar kita sudah diciptakan. 50.000 tahun sebelum langit bumi diciptakan, itu qadar sudah ada kita, gitu ya. Dan manusia diciptakan sama, sebagai pemenang juga, sehingga kita dilahirkan oleh Allah di bumi, gitu. Dan sebelumnya kita di alam arwah, kita juga sudah hidup di sana. Namun mungkin kita tidak tahu atau tidak merasakan pada saat ini, gitu ya. Sehingga ketika di dunia, itu sifat-sifat hal yang seperti itu harus dikembalikan lagi ke Allah. Istilahnya kembali coba deh ke Al-Quran dan ke Al-Hadisnya, ya, membaca Al-Quran, coba ikut kajian-kajian, karena salah satu keutamaan Al-Quran adalah menyejukkan hati. Tuh, termasuk ketika kita mencari hukum sesuatu yang mana membuat hati kita gundah dan lain sebagainya, itu coba kita buka Al-Quran, kita baca Al-Quran, dan kita amalkan apa yang ada di isi yang ada di dalam Al-Quran. Insya Allah nanti hatinya akan tenang dan insya Allah tidak insecure lagi. Baik, terima kasih. Jadi buat teman-teman, banyak nih kan anak muda yang ngerasa insecure banget. Jadi seperti itu ya teman-teman jawabannya apa yang udah dikatakan oleh Mas Yunus tadi. Nah, sekian materi hari ini di episode ini yang sudah disampaikan oleh Mas Yunus tentang mencari jalan untuk selalu bisa bersyukur. Semoga materi yang sudah disampaikan oleh Mas Yunus dapat diambil hikmah dan manfaatnya oleh teman-teman di rumah. Amin. Sekian episode kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa terus saksikan Takjil Fikom UP setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat setiap jam 17.30 waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube Laboratorium Komunikasi TVUP. Dan jangan lupa terus support kita dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian supaya nonton Takjil Fikom UP menjelang buka puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Davina.